Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4 Bahasa Indonesia bab 2 yaitu di bawah atap. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan, video dari kelas 2 sampai kelas 6. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik atau di playlist ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tujuan pembelajaran dengan mempelajari bab 2 ini, kalian diharapkan dapat memahami isi teks yang dibacakan, mengenali dan menggunakan awalan me sesuai kaidah bahasa Indonesia, menyampaikan pendapat dengan kalimat yang jelas dan mencari informasi dan mempresentasikannya. Perhatikan ilustrasi pada pembuka bab 2 ini. Apa yang dilakukan orang-orang di dalam gambar? Dapat kita lihat dalam gambar tersebut ada orang yang menyapu, menyetrika, menyiram tanaman, memasak, dan menumbuk padi. Apa sajakah tugas harian yang biasanya dilakukan di rumah? Nah, kalian bisa menuliskan menyapu, mengepel, menyetrika, membersihkan halaman, dan membantu ibu memasak. Tugas mana yang pernah kalian lakukan atau menjadi tugas harian kalian? Misalnya menyapu, menyetrika, dan membersihkan halaman. Nah, ini adalah soal pembuka atau soal ilustrasi. Di sini ada bacaan teman-teman. Kepala sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Sayangnya, Molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Rasanya Tigor ingin menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak memperbolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Kata Inang, menyiram tanaman secara berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Syur, Tigor beraksi. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan. Semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, "Jangan! Kemarin sudah! Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram," kata Kak Tiur. "Kenapa?" Tigor heran sekali. "Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk," kata Tiur menjelaskan. Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga bapak. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersuku Len dan bermarga apa? Tanya Tigor. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen. Bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku. Ada suku Mawar,
mangga, anggrek, dan singkong. Kenapa molen mengendus-ngendus? Tigor terpikir. Hei, kamu! Hei, namamu juga ada Leon. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len? Meong, jawab Molen. Nah, dari bacaan tadi ada banyak kata-kata yang mungkin kalian asing ya, menurut kalian ada sistematis, inang, dan lain sebagainya. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Ini ada pada halaman 30 ya, 30 yang paling bawah. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Karena Tigor suka bermain air. Apakah yang sering dilakukan Tigor saat menyiram tanaman? Tigor sering membuat hujan dengan semprotan air di tangannya. Disebut apakah tanaman Kak Tiur? Disebut sukulen. Mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Karena kalau sering disiram bisa membusuk dan akhirnya mati. Siapakah Molen? Molen adalah nama kucing milik keluarga Tigor. Lalu, siapakah yang tidak memperbolehkan atau membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan? Nah, pada bacaan tadi adalah Kak Tiur. Apakah nama suku keluarga Tigor? Suku Batak. Oh ya teman-teman, yang tidak boleh menyiram tanaman secara berlebihan itu tadi ada inang juga ya. Kalian bisa tulis Kak Tiur dan inang gitu ya. Apakah nama marga Tigor dan Kak Tiur yaitu Siregar? Mengapa Tigor mengira Molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Karena nama Molen ada kata len, seperti tanaman Kak Tiur yaitu sukulen. Kan ada huruf len-nya. Jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk Molen yaitu kepala sukulen. Lalu di sini ada berdiskusi. Selanjutnya diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini bersama-sama. Ada pada halaman 31 yang bawah. Apakah kalian juga punya tugas yang kalian sukai di rumah? Iya, saya punya. Apa yang kalian kerjakan? Misalnya menyapu halaman rumah, mencuci baju, membantu ibu memasak. Kalian bisa tulis di sini. Apakah kalian melakukannya setiap hari? Iya, saya lakukannya setiap hari. Apa yang membuat kalian menyukainya? Karena saya sangat suka kebersihan. Oleh sebab itu, saya menyapu halaman rumah setiap hari. Saya mencuci baju, mencuci piring, dan lain sebagainya. Apakah Molen memang kepala suku tanaman Kak Tiur? Jelaskan jawaban kalian. Molen adalah nama kucing. Kata kepala suku adalah kiasan teman-teman, atau bercandaan. Candaan ya. Nah, Tigor mengatakan dia bersuku Batak. Suku Batak itu berasal dari Sumatera Utara. Tigor menyebut ibunya Inang. Bagaimana kalian memanggil ibu kalian? Nah, misalnya ada emak, ada momi, ada bunda, ada mami. Nah, kalian tulis sesuai dengan panggilan kalian masing-masing ya. Jelajah kata, kata-kata baru. Baca kembali cerita kepala sukulen. Kata-kata yang disorot kuning mungkin baru bagi kalian. Untuk mengetahui artinya, lakukan kegiatan berikut. Nah, sekarang pada halaman 32,
Salinlah kata-kata dan arti kata berikut ini ke buku tulis kalian. Nah, di sini artinya kalian menghubungkan teman-teman. Misalnya mawar, mawar itu artinya apa? Kalian hubungkan lalu kalian kasih garis gitu ya. Nah, sama ini. Di sini Kak Wafik tidak hubungkan. Kenapa? Karena agak kesulitan teman-teman, karena di sini kan ada 2 halaman. Jadi Kak Wafik tulis seperti ini saja. Kalian bisa menghubungkan sendiri. Misalnya, keran itu artinya apa? Tempat keluar air yang bisa dibuka dan ditutup. Lalu membuntuti. Membuntuti itu artinya apa? Mengikuti dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kalian samakan antara baris yang kiri dan baris yang kanan. Baris kiri itu baris ini teman-teman, dan baris ini. Nah, kalian bisa hubungkan dengan patokan arti ini. Nah, seperti itu ya. Bisa kan? Pasti bisa. Lalu ada kata bermakna ganda. Coba perhatikan 2 kalimat berikut. Kalau kita memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Kalimat kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Nah, di sini ada kata kabur, teman-teman. Antara kabur yang atas dan yang bawah itu berbeda. Perhatikan bagan berikut ini, lalu baca kembali kedua kalimat di atas. Mana arti yang lebih cocok untuk kalimat pertama dan mana yang cocok untuk kalimat kedua. Nah, di sini ada kabur ya. Kabur itu ada 2 makna. Yang pertama, tidak dapat melihat sesuatu atau buram. Nah, kabur yang kedua, berlari-lari cepat atau berlari cepat-cepat, melarikan diri. Nah, itu sama-sama artinya kabur. Lalu ada pada halaman 34 ada beberapa kata teman-teman. Bisa. Nah, bisa itu bisa mampu atau kuasa melakukan sesuatu. Atau mungkin bermakna zat racun yang dapat menyebabkan luka, busuk. Nah, misalnya ada binatang ular. Nah, ular itu kan berbisa, teman-teman. Bulan. Bulan itu memiliki arti satelit alami yang mengitari bumi, atau mungkin juga bisa diartikan sebagai bulan masa. Masa atau jangka waktu perputaran bulan mengitari bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilangnya kembali, yaitu 1 bulan Februari, Maret, April, Mei, itu kan juga dinamakan bulan, teman-teman. Kali itu bisa berupa penjumlahan atau kelipatan. Juga bisa diartikan sebagai sungai. Palu itu bisa dikatakan alat untuk memukul paku atau martil. Atau bisa juga Provinsi Sulawesi Tengah. Itu terkenal dengan sebutan kota Kaledo. Rapat. Nah, rapat itu berhimpitan sampai tidak ada sekat sama sekali, itu namanya rapat. Tapi juga bisa diartikan pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu, sidang atau mungkin majelis. Nah, ini adalah kata-kata yang memiliki 2 arti, dan arti pertama, arti kedua. Carilah arti kata-kata tersebut, tulislah di buku kalian. Kalian boleh bekerja sama atau bekerja secara berpasangan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk pembelajaran selanjutnya, Kak Wafik sudah sediakan video lanjutan. Kalian bisa lihat di channel Kak Wafik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.